Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Dwi Pratiwi, mahasiswi UIN Mataram, semester 5 Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi belajar, serta penggunaannya dalam pembelajaran. Baiklah, yang pertama adalah konsep pengukuran. Pada hakikatnya, mengukur adalah memberikan angka pada fakta yang diukur, yang diwujudkan dalam bentuk simbol angka atau bilangan yang ditujukan kepada sesuatu atau objek yang diukur. Dan pemberian angka bagi suatu objek tersebut dilakukan secara sistematik. Pengukuran dalam bidang pendidikan atau pembelajaran adalah kegiatan pemberian sejumlah tes kepada siswa untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian siswa terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran juga dapat dilakukan dengan alat non-tes seperti angket, observasi, dan beberapa teknik penilaian non-tes lainnya. Di dalam pengukuran ada proses penskoran atau scoring, yaitu proses memberikan angka terhadap jawaban tes yang diberikan oleh siswa atau terhadap jawaban instrumen. Pemberian skor dibedakan berdasarkan teknik evaluasinya. Selanjutnya adalah konsep penilaian. Menurut Debdiknas yang dikutip oleh Jihad, penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk memperoleh informasi yang objektif, berkelanjutan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan perlakuan selanjutnya. Disimpulkan bahwa penilaian mempunyai arti yang lebih luas daripada pengukuran, karena pengukuran merupakan langkah awal yang perlu diambil dalam rangka pelaksanaan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Dalam proses penilaian ada dua acuan standar yang dapat digunakan, yaitu penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normatif. PAP atau yang disebut dengan norma absolut adalah penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperolehnya dibandingkan dengan skor yang dijadikan acuan oleh guru. Sedangkan PAN atau yang sering disebut dengan norma relatif adalah penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperoleh siswa pada kelas atau kelompok tersebut, sehingga nilai rata-rata kelas akan sangat mempengaruhi kriteria nilai yang ditetapkan. Selanjutnya adalah konsep evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris dengan akar kata value yang berarti nilai atau harga. Sedangkan secara terminologi, evaluasi didefinisikan secara beragam oleh para ahli. Dapat disimpulkan juga bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan data tentang hasil belajar sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dengan cara membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai, apakah sudah berhasil atau belum berhasil. Hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi sangat terikat, karena langkah pertama dalam evaluasi pendidikan adalah dimulai dari pengukuran, berlanjut ke penilaian, baru kita dapat mengevaluasi hasil dari pembelajaran tersebut. Kita tidak bisa melakukan evaluasi tanpa melakukan dua langkah awal tersebut. Sekarang kita akan beralih ke tujuan dan fungsi evaluasi. Yang pertama adalah tujuannya. Tujuan yang pertama untuk menghimpun bahan-bahan keterangan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pengajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. Keempat, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik. Selanjutnya adalah fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, fungsi instruksional. Dengan evaluasi formatifnya, hasil evaluasi dapat berfungsi sebagai umpan balik atau feedback bagi siswa yang memperbaiki proses belajarnya, dan juga umpan balik bagi guru untuk memperbaiki proses mengajarnya.
Yang kedua adalah fungsi administratif. Hasil evaluasi pembelajaran dapat berfungsi sebagai bahan pemberian laporan kepada orang tua atau pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga adalah fungsi diagnostik. Hasil evaluasi memiliki fungsi diagnostik, yaitu mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dialami siswa dan sekaligus berfungsi untuk merencanakan tindak lanjut berupa upaya-upaya pemecahan masalah sesuai dengan masalah atau kesulitan yang telah teridentifikasi. Selanjutnya yang kita bahas adalah prinsip evaluasi pembelajaran. Ada 10 prinsip evaluasi pembelajaran, yaitu objektivitas, komprehensif, transparansi, koherensi, kontinuitas, berkeadilan, diskriminabilitas, akuntabilitas, validitas, dan terakhir adalah reliabilitas. Selanjutnya adalah jenis evaluasi pembelajaran. Berdasarkan pendekatannya, penilaian dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Berdasarkan fungsinya, evaluasi itu dibagi menjadi evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi seleksi, evaluasi penempatan, dan evaluasi diagnostik. Alat evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah tes. Tes adalah alat ukur yang disusun secara sistematis, digunakan dalam rangka kegiatan pengukuran, yaitu untuk mengukur karakteristik orang atau objek tertentu dengan ketentuan atau cara yang sudah ditentukan. Dan beberapa jenisnya itu terdapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Bisa kalian lihat di slide yang tertera pada video. Alat yang kedua adalah non-tes. Non-tes adalah alat evaluasi yang digunakan untuk menilai kepribadian siswa secara menyeluruh, meliputi sikap, perilaku, atau keterampilan tertentu dengan menggunakan wawancara, observasi secara struktur, angket, dan alat evaluasi non-tes lainnya. Baiklah, mungkin sekian dari konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.